Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer di semester 4 ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaini Rohman dengan NIM 220509744036. Oke, jadi kita akan membahas sejarah internet. Seperti yang kita ketahui, internet yang kita gunakan sehari-hari saat ini yang melekat pada kehidupan kita saat ini tentu pasti ada sejarahnya, mulai dari sejarah secara internasional atau sejarah awal di dunia dan bahkan sejarah pertama kali masuk ke Indonesia kita. Oke, jadi nantinya kita akan membahas yang pertama tentunya apa itu internet. Lalu yang kedua adalah inti dari pembahasan kita, yaitu sejarah internet. Dan yang selanjutnya adalah manfaat dari internet yang kita gunakan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah aplikasi internet atau penggunaan internet saat ini. Apa itu internet? Internet atau interconnected network, ya sesuai namanya, yaitu sebuah jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer seluruh dunia tanpa batas geografis. Oke, di sini ada global, berarti menyeluruh seluruh dunia. Dan tanpa batas geografis, jadi kita di Indonesia bisa mengakses dimanapun dan kapanpun informasi-informasi yang ada di dunia. Seperti kita bisa melihat misal live streaming negara lain dari Indonesia, itu tidak terbatas oleh batas geografis Indonesia. Fisikawan terkenal Stephen Hawking almarhum pernah berkata, "We are all now connected by internet, like neurons in a giant brain." Kita sekarang semua dikoneksikan oleh internet, seperti saraf-saraf pada otak raksasa. Lalu yang kedua, sejarah internet. Dimulai dari sejarah internet yang ada di dunia. Jadi sebelum internet masuk ke Indonesia, tentunya ada penemu internet yang ada di dunia. Jadi bukan orang Indonesia ya. Berawal dari tahun 1969, di mana Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bisa disebut DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, mengadakan sebuah riset project untuk menghubungkan jaringan-jaringan komputer untuk tujuan militer mereka. Jadi untuk berkomunikasi di area-area vital di Amerika Serikat apabila mungkin terjadi serangan atau lain sebagainya, jadi mempermudah mereka dalam berkomunikasi. Nah, proyek ini bernama ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, yang awalnya pada tahun 1970 berhasil menghubungkan lebih dari 10 komputer Amerika Serikat sehingga mereka dapat berkomunikasi di dalamnya. Dan tentunya tidak hanya berhenti di situ saja. Awal dari internet ini didemonstrasikan pada software dan hardware berbasis Unix atau yang lebih kita kenal sebagai Linux pada saat ini. Lalu pada tahun 1972, di mana yang awalnya ARPANET hanya mencakup 4 host utama, yaitu Stanford University of California Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara. Kemudian dari 4 host besar tersebut membuat yang namanya jaringan terpadu dan kemudian diperkenalkan ke publik pada bulan Oktober 1972. Lalu selanjutnya di tahun 1982 dikenalkan yang namanya protokol standar TCP/IP. Dan selanjutnya di tahun 84 ARPANET dibagi menjadi 2. Mengapa demikian? Karena mereka merasa terlalu keberatan jika mereka harus mengurus di mana yang non militer dan di mana yang militer. Jadi dibagi menjadi 2, yaitu ARPANET itu sendiri yang melayani non militer seperti ya warga komersil, terus universitas, perusahaan, dan lain sebagainya, dan Milnet yang fokus pada militer Amerika Serikat.
Di tahun yang sama juga diperkenalkan yang namanya domain name atau yang biasa kita kenal saat ini seperti contohnya youtube.com, instagram.com, dan lain sebagainya. Domain name ini yang mentranslasikan dari IP menjadi sebuah nama yang mudah kita ingat. Lalu di tahun 86 dibangun yang namanya NSFNet, National Science Foundation Network, yang menggantikan ARPANET di Amerika Serikat. Nah, NSFNet ini berhasil menghubungkan beberapa jaringan internasional. Jadi, dia berhasil menghubungkan beberapa negara yang ada di Indonesia melalui internetnya. Nah, jadi setelah sejarah internet dunia yang hanya berfokus di Amerika Serikat, ya memang Amerika Serikat negara maju yang dari dulu saya rasa. Nah, akhirnya sejarah internet yang masuk ke Indonesia berawal dari tahun 1994 yang lebih dikenal dengan Paguyuban Network, dan hingga akhirnya internet itu diperdagangkan seperti saat ini. Ya dulu memang internet itu gratis. Lalu ada tokoh-tokoh internet di Indonesia yang melegendaris sampai saat ini seperti RMS Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subriyatto, Firman Siregar, Adi Idrayanto, dan Ono W. Purbo. Lalu pada tahun 1994 di tahun yang sama dengan awal masuknya internet di Indonesia, berdiri yang namanya IPTechNet dan Indonet. Nah, IPTechNet ini sendiri merupakan ISP atau Internet Service Provider, ya semacam provider penyedia layanan internet. Itu merupakan penyedia layanan internet pertama di Indonesia. Terus juga muncul yang namanya Indonesia Internet atau yang biasa kita kenal sebagai Indonet. Nah, Indonet ini di bawah pimpinan dari Sanjaya, dan Indonet ini adalah ISP pertama yang mendapatkan lisensi dari PT Lintas Arta. Lalu berlanjut di tahun 1997 hingga tahun 98. Nah, di tahun ini kita mengenal yang namanya warnet. Mungkin bukan di generasi saya ini, di generasi tahun 90-an pasti pernah dan sering ke warnet. Nah, di sini bermula dari disewakannya komputer kontrakan. Jadi ada seorang pionir yang memiliki beberapa komputer di kontrakannya. Nah, komputernya dia ini sudah terhubung ke internet. Nah, dari situ komputer-komputer ini disewakanlah oleh dia. Terus dari sini muncul yang namanya warung internet atau warnet. Nah, di tahun 2000 awal ini tentunya udah banyak sekali warnet-warnet yang ada di Indonesia. Lalu akhirnya dibentuklah Asosiasi Warnet Indonesia atau yang biasa disebut dengan AWARI. Nah, dibentuknya ini pada pertemuan di kantor Dikmenjur atau Pendidikan Menengah Kejuruan dan diketuai oleh Rudi Rusdia. Lalu selanjutnya adalah manfaat dari internet itu apa sih yang kita rasakan hingga saat ini? Mungkin yang secara umum adalah aksesnya lebih cepat dan mudah, murah juga. Jadi ketika kita ingin mengakses berita-berita internasional seperti misal berita yang ada di Amerika, berita pemilu di Amerika atau sebagainya, itu kita tidak perlu datang ke sana atau bahkan kita menunggu surat atau koran dari Amerika. Kita cukup membuka internet, kita browsing-browsing di sana, itu sangat cepat informasi yang tersampaikan. Lalu juga murah jika dibandingkan dengan media penyalur informasi konvensional seperti koran dan lain sebagainya. Nah, koran ini pastinya membutuhkan biaya percetakan yang sangat mahal. Berbeda dengan hanya internet yang kita tinggal hanya ke membeli pulsa dan bisa menggunakan internet dan mengakses informasi-informasi internasional. Lalu yang kedua adalah sumber informasi yang luas. Jadi dimanapun dan kapanpun kita bisa mengakses informasi dari manapun. Lalu yang selanjutnya adalah alat pertukaran data, baik ini yang digunakan untuk keperluan pemerintahan atau keperluan kita secara pribadi.
Lalu yang keempat adalah aplikasi internet. Nah, aplikasi internet ini seperti apa? Jadi, internet ini penggunaannya di bidang apa sih pada saat ini? Yang pertama adalah chat. Seperti mungkin tidak asing dengan yang namanya WhatsApp, SMS, dan lain sebagainya. Ya, komunikasi berbasis teks dengan orang lain secara real time. Jadi kita menuliskan suatu pesan, kita mengirim, ya udah langsung sampai di orang tujuan kita. Lalu yang kedua adalah VoIP. Nah, VoIP ini adalah Voice over IP atau Internet Protocol, Voice over Internet Protocol, yaitu komunikasi berbasis suara atau yang kita kenal dengan istilah telepon melalui internet. Di WhatsApp, di aplikasi WhatsApp sebenarnya sudah lengkap dari fitur chat, VoIP, dan teleconference juga. Nah, teleconference ini adalah tatap muka dengan orang lain, namun kita terpisahkan oleh jarak. Nah, seperti apa ini? Seperti video call, Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah mailing list, yaitu membentuk suatu grup dengan menggabungkan alamat-alamat email orang lain seperti yang kita gunakan saat ini, yaitu email UNESA. Seperti itu, sehingga jadi kita bisa menyebarkan informasi ke mailing list yang sudah kita tambahkan. Seperti itu. Mungkin cukup sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.